Bayi ini baru lahir saja sudah ditenggelamkan dalam susu sapi oleh ayah. Banyak orang berada di sana tetapi tidak ada orang mau bantu. Karena itu adalah anak perempuan. Di sini, setiap hari ada seribuan anak perempuan kematian mendadak atau dibunuh oleh orang tua. Mereka pikir anak perempuan tidak bisa bekerja. Hidup hanya membuang-buang makanan. Hari demi hari, anak lelaki lebih banyak dari anak perempuan. Akhirnya tidak ada anak perempuan di sini. Jadi pria di desa hanya bisa berkumpul untuk menonton TV, untuk melewati malam yang panjang. Ramsaran ada 5 anak laki-laki. Meskipun dia sangat kaya. Tetapi tidak ada perempuan, bahkan seorang wanita berusia 80 tahun juga tidak ada. Anak sulung telah mengeluh selama bertahun-tahun. Ramcaran kehabisan pilihan, harus minta tolong dari pendeta. Ketika menemukan seorang gadis, harus memperkenalkan kepada keluarga mereka dahulu. Pada satu hari, anak sulung berada di kampus, sahabat berkata besok dia akan menikah. Dia tidak senang. Langsung kembali rumah dan tanya pendeta yang berbohong. Mengapa dia bilang tidak dapat menemukan perempuan? Pendeta bersikeras bahwa desa-desa yang dekat di sini tidak ada perempuan. Sangat cepat sudah sampai pernikahan sahabat. Ini adalah pernikahan pertama di desa dalam 15 tahun. Akibatnya, di tengah upacara pernikahan, seorang memberitahu ayah pengantin pria bahwa pengantin wanita sebenarnya adalah anak laki-laki yang berpura-pura menjadi perempuan. Ayah pengantin pria tidak percaya, jadi dia buka gaun pengantin wanita. Benar, laki-laki yang berpura-pura menjadi perempuan. Semua orang di desa tahu dan tertawa. Jadi anak sulung tidak cemburu pada sahabat. Pada satu hari, pendeta sedang di luar. Ketika dia berada di tepi sungai, tiba-tiba dia mendengar suara nyanyian. Dia mencari dan lihat seorang gadis cantik sedang duduk di atas pohon. Gadis lihat dia, takut dan langsung berlari. Pendeta mengikuti gadis. Pada saat memanjat dinding dia ditemukan oleh ayah gadis itu. Pendeta memperkenalkan identitasnya. Karena menghormati, ayah gadis itu memberi tangga untuk pendeta turun. Gadis bernama Kalki. Ayah telah tinggal di sini selama bertahun-tahun untuk melindungi dia. Dia ingin mencari seorang pria yang baik untuk anak. Dan seserahan pernikahan harus lebih 100.000 rupiah. Pendeta langsung setuju. Jadi dia kembali desa. Minta Ramsaran bawa uang dan ikut dia. Tetapi anak sulung tidak ada di rumah jadi adiknya ke sana. Setelah memastikan bahwa Kalki benar-benar perempuan, Ramsaran sudah beri foto anak sulung ke ayah Kalki. Ayah Kalki mengatakan bahwa anak sulung terlihat sangat galak. Saya pikir adiknya lebih ganteng. Atau menikah dengan adik saja. Ramsaran paham anak sulung. Kalau ayah izin untuk adik menikah dulu, pasti dia akan membunuh ayah. Akhirnya, kedua belah pihak setuju bertemu anak sulung dulu. Dalam perjalanan pulang, Ramsaran sangat khawatir. Perempuan sudah langka. Kalau kehilangan Kalki, tidak tahu akan tunggu berapa lama lagi. Jadi dia segera memutuskan untuk memberikan ayah Kalki 500.000 rupiah, ditambah 5 ekor sapi sebagai seserahan pernikahan. Untuk Kalki menikah dengan 5 anaknya. Jadi Kalki terpaksa menikah dengan 5 bersaudara. Dari Senin sampai Jumat, setiap suami adalah 1 hari. Jadi pada hari Sabtu dan Minggu untuk siapa? Ramsaran berkata. Akhirnya Minggu anak beristirahat saja. Ayah akan bantu mengurus 2 hari itu. Akhirnya 2 hari Minggu untuk ayah. Pada pagi, Kalki bangun dan buat sarapan untuk mereka. Pembantu bernama Ragnu berbicara sama dia tetapi dia gak jawab. Pada malam, kelima bersaudara itu bergiliran masuk kamar Kalki. Sedang pagi untuk dia bekerja. Pada satu hari, Kalki harus memerah susu sapi. Dia tidak ada pengalaman jadi dia gak tahu cara melakukan bagaimana. Beruntungnya, anak bungsu sudah membantu dia. Beberapa hari kemudian, dia sering membantu Kalki mengerjakan pekerjaan rumah. Hari itu, sampai waktu dia masuk ke kamar Kalki. Dia tidak kasar seperti kakak-kakaknya, hanya peluk Kalki untuk tidur. Hal ini buat Kalki sangat senang, dia dihormati. Mereka semakin hari semakin jatuh cinta. Kalki juga benci orang lain yang mendekati. Pada saat bersama anak bungsu, mereka berbicara. Mereka masak bersama Ragnu. Ketika tahu hal ini, 4 bersaudara yang tersisa tidak senang. Mereka cemburu sama adik. Jadi mereka pukul Ragnu. Di samping itu, ayah Ramsaran juga tidak suka anak bungsu. Mereka cari alasan untuk memukul dia. Tetapi dia tetap cinta Kalki. Anak sulung sangat marah. Pada hari berikutnya, dia menyergapnya untuk tunggu adik pulang dari kampus, memukul dan lempar adik ke sungai. Jadi anak bungsu sudah meninggal.
Polisi ingin memeriksa mayatnya, tetapi keluarga mencegah. Mereka mengatakan bahwa adik bunuh diri karena dia tidak lulus ujian. Kehilangan harapan membuat Kalki lebih sedih dan sakit hati. Hari itu, dia minta tolong Ragnu kirim surat ke ayahnya. Tetapi dia gak tahu, dengan seserahan pernikahan dia sudah kaya dan pindah ke kota. Setelah dapat surat dari anak, dia datang ke rumah tetapi bukan selamat anak. Dia minta Ramsaran bayar tambah 100.000 rupiah. Kalki diikat ke kandang sapi. Setiap malam, pria lain datang untuk bersenang-senang. Bukan dia tidak minta tolong dari ayah. Ayahnya hanya datang dan minta uang saja. Sebelum berangkat, ayah berkata semua akan baik. Karena hal ini Kalki dipukul secara brutal. Dia minta Ragnu untuk bantu dia lari. Akibatnya, ketika mereka lari sampai pintu desa Ragnu dipukul sampai mati. Kalki takut sampai pingsan. Pada saat bangun, dia menemukan diri dia terkunci di kandang sapi. Pada malam, saudara laki-laki dan paman Ragnu menyelinap ke rumah Ramsaran siap membunuh mereka untuk balas dendam. Ketika melihat Kalki dalam kandang keduanya langsung berubah pikiran. Sungguh tragis, Kalki menjalani hari-harinya yang sangat tragis di kandang sapi. Kemudian Ramsaran sewa pembantu baru yang bernama Suka. Suka merasa kasihan Kalki. Setiap hari, dia bawa makanan untuk dia. Jadi dia bisa hidup. Kemudian, perut Kalki semakin hari semakin besar. Pendeta mengatakan itu pasti laki-laki. Ramsaran dan 4 anak bilang itu anak mereka. Akhirnya untuk ayah. Tidak bisa percaya. Dia adalah istri saya tetapi dia siap melahirkan adik untuk saya. Setelah berita ini menyebar, paman dan saudara laki-laki Ragnu pergi ke rumah mereka lagi dengan genderang dan nyanyian. Mereka berkata anak dalam perut Kalki sungguhnya anak mereka. Ramsaran sangat marah. Dia menembak, semua berlari. Tetapi 4 anak tetap marah, mereka mengikuti dan memukul. Keadaan yang sangat kacau. Ramsaran pikir semua hal ini dari kesalahan Kalki. Jadi dia mengikatnya ke tempat tidur. Tuangkan bensin, siap bakar dia. Pada saat itu, Suka mengambil pisau dan menebasnya dari belakang. Kemudian dia takut dan lari. 4 anak juga dipukul sampai mati. Saat ini, Kalki siap melahirkan. Setelah melepaskan diri dari tali, dia melahirkan sendirian di rumah. Menunggu konflik eksternal berakhir, tiba-tiba Suka ingat Kalki. Dia kembali rumah dan melihat bayi. Tetapi ini adalah anak perempuan. Apakah menurut Anda bayi ini akan mengikuti tragedi Kalki?